Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fathaillah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya kali ini. Saya Muhammad Irbat Al-Faqih dengan NPM 134 yang akan menjadi moderator sesi presentasi kali ini. Kali ini kita akan membahas topik presentasi mengenai revisi hubungan agama dan negara merajut kerukunan antar umat. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya mengawali doa bersama. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua untuk bisa melihat presentasi pada sesi kali ini. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan saya yang berjumlah 7 orang. Identitas buku yang kami analisis, yang pertama judul buku Reposisi Hubungan Agama dan Negara. Penulis Profesor Dr. Azumardi Azra. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Tahun terbit 2016, ISBN 978 602 401 931 5. Jumlah halaman 256 halaman. Lalu selanjutnya pendahuluan. Perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara yang terkadang diidentikan dengan politik sepertinya tidak pernah berakhir di dalam sejarah peradaban manusia. Banyak peneliti baik dari kalangan Indonesia maupun dari Indonesia sendiri yang telah melakukan kajian dan penelitian serius mengenai hubungan antara agama dan negara. Dan banyak buku tentang hal ini telah diterbitkan. Secara umum, diskusi mengenai hubungan antara agama dan negara telah menimbulkan hambatan dan komunitas riset. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramadan dengan NIM 115. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan yang pertama, yaitu agama dan keadaan demokratis. Menurut penulis, reformasi kelembagaan tidak ada artinya tanpa adanya reformasi budaya politik. Perlu dijelaskan secara rinci bahwa selama ini budaya politik Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru, didominasi oleh budaya politik patrimonial, bahkan budaya politik Jawa yang dalam banyak hal tidak sejalan dengan demokrasi. Perkembangan budaya politik demokrasi merupakan proses yang kompleks dan panjang. Belum lagi kalau kita bicara tentang reformasi sistem dan kelembagaan politik yang sangat majemuk dan beragam. Penciptaan Indonesia yang betul-betul memiliki keadaban demokratis dan demokrasi tidak hanya berkenan dengan 3 bidang reformasi politik, apalagi kalau lebih terbatas lagi hanya pada budaya politik, tetapi juga terkait dengan terpenuhinya beberapa persyaratan berikut. Setidaknya ada 4 kondisi yang memberi harapan bagi berkembangnya demokrasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, mengembangkan dan penguatan kelompok masyarakat yang mendukung pertumbuhan demokrasi seperti kelas menengah, LMS, dan pekerja. Pertumbuhan yang sangat sehat dari kelompok-kelompok tersebut membuat mereka lebih mandiri dari kekuasaan sehingga menghasilkan hubungan yang lebih seimbang antara negara dan masyarakat. Yang ketiga, hubungan internasional yang lebih adil dan seimbang. Yang keempat, sosialisasi pendidikan kewargaan. Pengembangan budaya politik baru. Jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden keempat RI dan selanjutnya digantikan oleh Abdul Rahman Wahid yang terpilih sebagai Presiden dalam SU MPR 20 Oktober 1999
menandai berlangsungnya proses transisi ke arah demokrasi yang lebih genuine dan autentik di Indonesia. Selanjutnya yaitu reposisi hubungan agama dan negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 yang belum diamandemen. Perkembangan dan realitas historis, sosiologis, dan politis agama telah terlanjur memiliki posisi yang sangat kuat. Negara bahkan dinyatakan berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pada masa Orde Baru, adanya gugatan terhadap pembatasan agama-agama menjadi 5 agama yang kemudian secara resmi diakui negara. Kelima negara itu dikemukakan oleh Tarmizi Tahir. Masing-masing pemeluknya yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Negara dan kepemimpinan santri. Politik demokrasi dan kebebasan menyebabkan pencabutan komitmen partai politik terhadap Pancasila sebagai satu-satunya. Perkembangan tersebut mendorong munculnya banyak partai politik, khususnya partai Islam. Dari sekitar 140 partai politik yang didirikan pada masa rezim Habibie dan kemudian terpilih 48 diantaranya berhak mengikuti pemilu 1999. Dan dari 48 partai tersebut, hampir setengahnya merupakan partai yang eksplisit Islam, partai yang menggunakan simbol-simbol Islam, atau partai yang berbasis pemilihan beragama Islam. Perkembangan ini merupakan tanda meningkatnya perpecahan antara elit politik dan umat Islam pada saat yang sama. Hal ini juga berarti bahwa kepemimpinan diperkirakan akan menimbulkan konflik dan antagonisme yang semakin tajam antara elit politik muslim dan muslim hingga ke akar rumput, dan itulah kenyataan yang kita lihat pada masa kampanye dan pemungutan suara pemilu 1999. Bisa dibilang kepemimpinan partai itu sendiri selain disertakan elit kepemimpinan politik Islam yang berjunjung pada politik dan konflik, munculnya begitu banyak partai politik Islam juga mencerminkan kelemahan di dalam kepemimpinan politik Islam itu sendiri, atau kalaupun secara implisit diperluas justru mencerminkan kelemahan sumber daya yang saya rujuk terlihat jelas setidaknya pada beberapa tingkatan. Kelemahan internal ini antara lain terlihat dari relatif sedikit pun ketua umum, ketua, dan pengurus banyak partai Islam yang benar-benar dikenal publik. Kebanyakan dari mereka adalah tokoh-tokoh yang relatif tidak dikenal publik, baik di dunia politik, debat publik, dan bahkan aktivis sosial. Selanjutnya, dalam bab 2 buku ini dijelaskan tentang dai, ulama, dan pemilu. Dari pengalaman sejarah, dapat dikatakan bahwa partisipasi ulama dalam berbagai partai Islam telah gagal total, terutama pada era demokrasi liberal seperti yang terlihat pada pemilu tahun 1955. Dua partai besar Islam yaitu Masyumi dan NU tetap berada di peringkat kedua dan ketiga di belakang PNI dalam hal perolehan suara. Perolehan suara kedua partai Islam ini tidak cukup untuk membentuk kelompok mayoritas. Kegagalan politik Islam pada pemilu tahun 1955 kemudian dianggap oleh banyak pengamat sebagai penyebab kegagalan politik Islam pada era-era berikutnya, khususnya pada era demokrasi terpimpin. Berbicara soal ulama, pada masa itu ulama perempuan juga sangat dianggap remeh jika dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya Syalabi yang mempelajari pendidikan Islam pada masa klasik menyimpulkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang jauh lebih kecil untuk menerima pendidikan dibandingkan laki-laki, baik di timur maupun di barat. Menurut bukunya halaman 190. Meskipun secara umum perempuan dianggap tidak mendapat tempat di madrasah, namun perempuan mempunyai peran penting dalam pengembangan dan pendirian madrasah. Ada pula madrasah yang didirikan oleh perempuan, terutama dari kalangan bangsawan. Kompleks madrasah yang didirikan oleh perempuan biasanya meliputi masjid, ribah khusus perempuan, dan makam pendirinya.
Namun, penting untuk dicatat bahwa sumber-sumber yang tersedia tidak melaporkan bahwa perempuan secara resmi ditunjuk sebagai syekhah atau ulama di madrasah. Oleh karena itu, sistem pendidikan madrasah cenderung sangat membatasi partisipasi perempuan, baik di tingkat siswa maupun guru. Dan yang terakhir, pada bab 2 ini juga membahas tentang Muhammadiyah dan negara. Din Syamsuddin dalam bukunya berpendapat bahwa Muhammadiyah banyak melakukan kesalahan dalam persoalan kebangsaan dan politik. Hal ini termasuk kegagalan mengembangkan wacana baru tentang negara dan politik, kurangnya keseriusan dalam menangani permasalahan pemerintahan dan politik, terus kurangnya lembaga think tank yang mengembangkan rencana sistematis untuk mengembangkan strategi dan kebijakan publik, serta tujuan kebijakan jangka panjang dan jangka pendek. Dengan adanya kelemahan dan perkembangan politik Indonesia selama 3 tahun terakhir, maka Muhammadiyah tidak bisa lagi mengharapkan adanya kebijakan distribusi. Seperti yang disebut Din Syamsuddin, menurut Din, politik distributif yang sempat menjadi paradigma dan praktik politik Muhammadiyah pada masa Orde Baru, namun kini seolah kehilangan relevansinya di tengah gejolak banyak partai politik. Oleh karena itu, jika ingin menjadi relevan secara politik, Muhammadiyah harus mengubah paradigma dan praktik politiknya. Materi selanjutnya adalah Islam pasca Soeharto. Sampai pada tahap ini, agaknya masih terlalu dini untuk memprediksi Islam Politikal Islam di Indonesia dilihat dari tahun 1999. Hal ini disebabkan Islam politik masih dalam pembentukan kembali atau baru berada pada tahap rebirth. Kelahiran kembali. Fenomena Islam politik pasca Soeharto sesungguhnya masih dalam tahap mencari bentuk ekspresi dan juga kelembagaan politik yang lebih tepat. Dengan demikian, kelahiran kembali Islam politik yang berbarengan dengan konsolidasi kekuatan-kekuatan politik, sekuler, dan Kristen pada masa pasca Soeharto untuk sementara waktu telah mendorong kristalisasi pembelahan politik Indonesia sesuai dengan garis-garis keagamaan. Perkembangan ini merupakan kemajuan, progres, atau sebaliknya kemunduran, yang disebut setback, dalam kancah dan perkembangan politik di Indonesia. Pembahasan pertama dalam bab Islam pasca Soeharto yaitu Islam di tengah arus transisi menuju demokrasi. Pembahasan tentang permasalahan politik umat Islam pada masa transisi Indonesia menuju demokrasi sangat amatlah kompleks. Yang pertama itu tentang din dan siasah, yaitu ketegangan konseptual. Yaitu hubungan antara agama din dan politik siasah dalam tradisi Sunni yang secara tradisional dianut umat Islam Indonesia. Pada dasarnya Islam tidak ada pemisahan antara agama din dan juga politik siasah. Karena alasan ini, ditambah dengan alasan-alasan politik tertentu atau kepentingan berdakwah melalui politik, atau bahkan karena jaring-jaring politik yang sangat sulit mereka hindari, ulama dan umat Islam menceburi diri untuk terjebur ke dalam politik. Akan tetapi, pada segi lain, pada tingkat konseptual maupun tingkat praktis terdapat hubungan yang canggung antara din dengan siasah, yaitu antara agama dan politik. Sumber dari hubungan yang canggung berkaitan dengan kenyataan bahwa din dalam pengertian terbatas berkenaan dengan bidang-bidang ilahiyah yang bersifat suci dan sakral. Meski bau keagamaan bisa melekat dalam tindakan politik, tetapi politik siasah umumnya jelas merupakan bidang profan atau keduniaan. Apalagi menyangkut upaya merebut, mempertahankan, atau melanggengkan kekuasaan. Kalau perlu dengan cara apapun, bahkan berbagai macam tindakan dan trik atau bahkan manipulasi yang tidak selaras dengan norma-norma ilahiyah atau agama. Disinilah terdapat akar-akar ketegangan konseptual antara norma agama dengan politik yang tidak selalu dengan mudah dan dapat didamaikan.
Nah, karena adanya ketegangan konseptual ini, tak heran jika banyak kalangan-kalangan ulama yang dengan sikap idealistik sembari memegangi ajaran-ajaran normatif agama berusaha menjauhkan diri atau menjaga jarak dengan politik. Bagi sebagian ulama, keterlibatan dalam politik akan menyebabkan hilang atau merosotnya integritas keulamaan mereka, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan lunturnya keulamaan mereka di mata kaum muslimin umumnya. Akan tetapi, lagi dan lagi sikap idealistik tersebut tidak selalu mudah, khususnya ketika mereka mendapat iming-iming tertentu sebagai hasil keterlibatan mereka dalam politik, atau mereka berhadapan dengan mesin politik dan birokrasi yang sulit mereka pahami. Para ulama tak jarang bersikap sangat lugu dan naif. Mereka sering tidak memahami sepenuhnya cara kerja politik yang dalam banyak kasus sering halus dan canggih. Nah, dari kasus ini dapat dikatakan sebuah hipotesa bahwa jika kekuasaan politik kuat, maka hampir bisa dipastikan kekuatan dan bargaining power ulama dapat merosot. Sebaliknya, jika kekuasaan politik mengalami kemerosotan dan disintegrasi, maka ulama tampil ke depan untuk mengisi semacam vakum dalam kepemimpinan masyarakat. Yang kedua itu tentang Islam politik, Islam kultural, dan tradisi lokal. Perdebatan hangat selanjutnya di kalangan pemikir muslim berkenaan dengan kebangkitan partai-partai Islam yang demikian banyak pada masa pemerintahan Habibie. Berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kebangkitan kembali Islam politik. Secara sederhana, dalam pandangan umum, Islam politik adalah Islam yang muncul atau ditampilkan sebagai kerangka atau basis ideologi politik, yang kemudian menjelma dalam bentuk partai politik. Atau yang lebih tegas lagi, Islam politik adalah Islam yang berusaha diwujudkan dan diaktualisasikan dalam kekuasaan atau kelembagaan politik resmi, khususnya pada bidang eksekutif dan legislatif, memakai kerangka sejarawan. Sebaliknya, Islam kultural. Dalam pandangan umum, Islam yang mewujudkan dirinya sebagai substansif dalam lembaga-lembaga kebudayaan dan peradaban Islam lainnya. Pendeknya, Islam minus politik. Dalam pemahaman umum pula, Islam kultural adalah Islam dakwah, Islam pendidikan, Islam seni, dan seterusnya. Sedikit pengalaman historis yang berada jauh antara Indonesia dengan Timur Tengah, khususnya kebanyakan negara-negara Arab yang dalam batas tertentu masih mempertahankan hubungan erat antara agama dan politik, juga menjadi penyebab adanya perbedaan dalam cara pandang tentang jauh dekatnya hubungan antara Islam politik dan juga Islam kultural. Karena itu, dikotomi Islam politik dan Islam kultural agaknya cenderung lebih tipikal di Indonesia. Untuk memahami fenomena Islam politik dan Islam kultural di Indonesia, khususnya pada masa transisi sekarang, kita harus melihat bagaimana sebenarnya kedua distingsi tersebut mengaktualisasikan diri dalam perjalanan Islam. Dalam sejarah Indonesia dilihat pada dua level, yaitu konseptual dan juga historis. Politik umat Islam Indonesia pada tingkat konseptual mengandung sejumlah masalah yang rumit, misalnya bahwa konsepsi politik Islam merupakan semacam amalgasi dan dengan demikian mencerminkan akomodasi Islam terhadap konsepsi dan tradisi politik lokal. Kerumitan pada tingkat ini menjadi berlipat ganda ketika konsep dan tradisi politik Islam yang semula tegakkan kesultanan atau kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, kemudian menghadapi tantangan konsep, sistem, dan realitas politik modern yang muncul sejak zaman penjajahan Belanda. Sebagai contoh, di dalam konsepsi dan tradisi politik Islam umumnya, dan termasuk Indonesia, yang ada hanyalah daulat raja, karena itu rakyat tidak boleh durhaka kepada raja. Sebaliknya, konsepsi dan sistem politik modern menghadirkan juga daulat, tepatnya kedaulatan rakyat. Juga dalam konsepsi dan tradisi politik Islam, batang tubuh politik tersimpul dalam konsepsi ummah. Sedangkan konsepsi dan sistem politik modern menghadirkan bangsa yang tentu saja melewati batas sosio-religius. Dari bentuk respon kedua inilah kemudian muncul istilah Islam kultural dan juga Islam politik. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kebangkitan Islam kultural. Dalam konteks ini, bisa dipahami pula bahwa kepentingan politik mereka sendiri, orpol Orde Baru berusaha merangkul Islam kultural melalui lembaga-lembaga kulturalnya, atau melalui para ulamanya.
Apakah dengan membentuk suborganisasi khusus untuk ulama, atau merangkul mereka melalui lembaga-lembaga Islam yang mereka pimpin, khususnya pesantren dan juga organisasi terdekat. Hasilnya, pemilu setelah penetapan asas tunggal kembali memunculkan politik partisipan yang tidak jarang diwarnai perang ayat dan perang hadis dengan berbagai dampak negatif yang dihasilkan. Jadi sebenarnya Islam politik tetap muncul dalam bentuk yang lebih suntil. Sekali lagi, meski Islam politik seolah menghilang pada masa Orde Baru, tetapi pandangan dan potensi politik sesuai dengan kerangka doktrial dan pengalaman historis yang dikemukakan terdahulu tetap bertahan. Begitu pemerintah Soeharto ambruk dan konstelasi politik berubah secara dramatis, maka potensi itu bangkit kembali secara eksplosif dengan kemunculan demikian banyak parpol Islam. Bukan itu saja, penghapusan kewajiban mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal memunculkan Islam kembali secara formal dalam politik melalui percantuman asas Islam dan penggunaan simbol-simbol yang dengan cepat dikenali dan diasosiasikan dengan Islam. Pembahasan selanjutnya adalah faktor Islam pasca Soeharto. Upaya mewujudkan potensi menjadi kenyataan aktual, terdapat beberapa prasyarat yang harus dimiliki dan dikembangkan kaum muslimin, sehingga Islam dan para penganutnya dapat benar-benar menjadi faktor yang penting dan menentukan dalam proses-proses politik. Yang pertama, adanya konsistensi antara keimanan dan ibadah dengan perilaku sosial kaum muslimin. Peningkatan ibadah ini tidak otomatis disertai dengan peningkatan etika sosial dan moralitas politik. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara keimanan dan ibadah dengan moralitas sosial. Indikator yang penting sering dikemukakan orang dalam hal ini adalah, misalnya, merajalelanya tindakan-tindakan koruptif dan manipulatif dalam masyarakat kita, sejak dari lapisan kekuasaan tertinggi sampai ke tingkat yang paling bawah. Kalau Islam dan kaum muslimin menjadi faktor, umat Islam harus membuktikan kepada diri mereka sendiri dan orang lain bahwa mereka memang layak untuk dipertimbangkan, karena konsistensi dan istiqomah mereka dalam kerangka yang integral dan komprehensif yang sering disebut sebagai paradigma tauhidi. Kedua, adanya kesatuan visi dan misi di antara kaum muslim sendiri. Penyatuan partai-partai politik Islam dan Muslim pada masa pasca Soeharto agaknya merupakan harapan yang kurang realistis. Islam dan kaum muslimin hanya akan menjadi buih yang terombang-ambing ke sana kemari atau sekedar menjadi bola mainan yang biasanya dipermainkan dan dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, adanya keyakinan diri atau konfidensi kaum muslimin, bahwa mereka sendiri mampu melakukan yang terbaik, bukan hanya untuk kemaslahan Islam dan umat muslimin, tetapi juga bangsa dan negara. Yang keempat, aktualisasi nilai-nilai substansif Islam ke dalam kehidupan sosial, politik, dan kemasyarakatan. Di antara nilai substansif Islam yang sangat relevan dan instrumental dalam pembentukan Indonesia baru yang lebih madani dalam masa pasca Soeharto adalah keadilan, kesetaraan, musyawarah, toleransi, kepatuhan kepada hukum, dan sebagainya. Yang kelima dan terakhir adalah alokasi peran yang lebih harmonis dan berimbang dalam pasca Soeharto. Banyak pemimpin, ulama, inteligensia, dan cendekiawan muslim terjun ke lapangan politik, mendirikan partai-partai politik baru, baik yang secara eksplisit berdasarkan Islam atau berasaskan Islam, maupun berbasiskan konstituen muslim. Terjunnya mereka ke kancah politik telah menguras sumber daya kaum muslimin pada bidang-bidang lain seperti pendidikan, dakwah, penyantunan sosial, dan lain sebagainya, yang berdampak negatif terhadap bidang-bidang lain. Karena itu, para pemimpin muslim membagi dan mengalokasikan peran yang lebih berimbang antara politik dan pendidikan, dakwah, dan lainnya. Dengan kata lain, pendekatan politik untuk memajukan kepentingan kaum muslimin yang sekarang ini menemukan momentum sepatutnya lah tidak mengorbankan pendekatan kultural yang dalam dua dasawarsa terakhir telah memberikan kontribusi penting bagi kesemarakan Islam di negeri ini. Selanjutnya bagian keempat, yaitu
agama dan dialog antar umat. Masa pasca Soeharto yang sering disebut sebagai masa reformasi yang berarti kebebasan dan pemenuhan hak-hak asasi termasuk dalam bidang agama telah menciptakan momentum pula bagi kelompok-kelompok umat beragama tertentu untuk mendapatkan pengakuan. Oleh karena itu, dalam beberapa dekade terakhir terdapat kecenderungan yang kuat dalam adat istiadat suku-suku asli dan terbelakangan untuk menganut agama universal dengan mengorbankan institusi agama dan spiritual mereka sendiri. Selanjutnya ada kerukunan dan dialog Islam Kristen di Indonesia. Di Indonesia, orang-orang penganut agama Islam atau Kristen yang terlibat dalam dialog-dialog antar agama masih menghadapi banyak rintangan, dilihat dari sikap tidak saling percaya, mencurigai satu sama lain, bahkan konflik antar umat. Dialog antar umat beragama, khususnya di Indonesia, untuk menumbuhkan saling pengertian, toleransi, dan kedamaian di antara agama-agama yang berbeda. Otoritas para fungsionaris agama ini bersumber dari 3 sumber. Yang ke satu, otoritas dari masyarakat yang berasal dari pengakuan terhadap melaksanakan tugas-tugas keagamaan. Yang kedua, otoritas dari struktur eklesiasti melalui proses penstabilan tertentu. Yang ketiga, yaitu ada otoritas dari negara berdasarkan pengakuan atau penunjukan kepada posisi-posisi birokrasi keagamaan yang diciptakan negara. Dialog peran fungsionaris agama. Ini merupakan orang yang menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan agama, memimpin dan mengarahkan para pemeluk agama. Seringkali bukan hanya dalam urusan-urusan agama, seperti keimanan, teologi, ibadah, ritual, dan sebagainya, tetapi juga dalam urusan-urusan yang lebih bersifat keduniaan atau protan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kesimpulan buku Revolusi Hubungan Agama dan Negara karya Ahmad Azhar berfokus pada pentingnya membangun hubungan yang seimbang antar agama dan negara, di mana kedua etnitas saling menghormati dan mendukung satu sama lain dalam memajukan kehidupan masyarakat. Beliau sering menekankan pentingnya pluralisme, toleransi, dan dialog antar agama sebagai landasan bagi kelarasan.